Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Prime dan kita akan berbincang-bincang mengenai sidang gugatan atau sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi, dan sudah bergabung bersama kami via sambungan Zoom Direktur Sengketa Proses Tim Hukum Anies Muhaimin, Zaid Musyafi. Selamat malam Pak Zaid. Malam Mas. Baik, terima kasih sudah hadir. Ya, dan kemudian hadir pula Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Fahri Bahmid. Selamat malam, Pak Fahri. Selamat malam, Mas. Ya, terima kasih. Kemudian sudah hadir pula Tim Hukum Ganjar Mahfud, Pak Hendri Yosodiningrat. Selamat malam, Pak Hendri. Selamat malam, ya. Terima kasih juga untuk waktunya. Dan hadir pula Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susantri. Selamat malam, Mbak Bivitri. Selamat malam, Mas David. Ya, baik. Terima kasih sudah hadir. Nah, ini jika kita lihat ya tadi tim kuasa hukum Anies Muhaimin dan juga Ganjar Mahfud memohon dua hal yang kurang lebih sama, yaitu untuk membatalkan putusan KPU tentang hasil pemilu 2024 dan penetapan peserta pemilu ya. Sementara MK ini juga terikat pada putusannya sendiri, termasuk putusan nomor 90 ini terkait batasan usia capres cawapres yang mengikat. Kita pernah bahas ini waktu itu. Saya ke Pak Hendri ya, Pak Hendri. Apa tanggapan Anda mengenai hal ini? Apakah memang kemudian ini ini berarti bahwa 03 kemudian sedang berhadapan langsung dengan MK gitu dan putusannya? Intinya kami sudah menyerahkan permohonan berikut bukti-bukti ya. Nah, kemudian hari ini tadi acaranya adalah pemeriksaan pendahuluan. Dari kami membacakan permohonan, kemudian akan ditanggapi oleh termohon dan pihak terkait besok acaranya. Itu aja. Baik, jadi tidak ada mungkin apa dasarnya, berarti landasannya dari atau landasan hukum Anda mengajukan permohonan ini begitu? Sudah kami sampaikan di permohonan kami ya, dan tadi live ya. Jadi tentunya publik juga sudah mengikuti alasan-alasan pokoknya, kemudian berapa orang saksi yang diberikan diberikan kesempatan kepada kami, dan berapa orang ahli ya. Kalau alasan saya pikir nggak perlu lagi. Lebih ke landasan ininya sih Pak. Gimana? Ya, landasan dasar permohonannya itu sendiri apa begitu? Yang menjadi alasan utama permohonan adalah pertama adanya pemilihan umum pemungutan suara yang hasilnya seperti kita sama-sama tahu sangat merugikan pasangan 03 disebabkan oleh kan gitu. Nah, disebabkan oleh dalam hal ini diawali dengan nepotisme dari Presiden Pak Jokowi untuk menjadikan anaknya sebagai calon wakil presiden di pasangan di 02, kemudian yaitu dengan cara diawali dengan putusan Mahkamah Konstitusi, ya artinya mempergunakan kekuasaannya. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan penetapan KPU, diterimanya permohonan itu, ditambah lagi dengan politik bansos yang secara terstruktur, sistematis dan masif ya. Nah, banyak bukti-bukti yang kami ajukan untuk membuktikan dalil kami itu tadi. Jadi kalau tidak dilakukan hal-hal seperti itu, ya menurut pendapat kami ya dari bukti-bukti yang ada, maka putusan atau perolehan suara 03 tidak menjadi seperti itu. Itu. Baik, kalau gitu saya langsung ke Pak Fahri ini sebagai yang kemudian dari pihak terkait tadi ya. Sempat memang Pak atau Prof Yusril dan tadi juga ada Pak Otto, kemudian Bang Hotman bilang bahwa ini struktur permohonannya atau permohonan yang disampaikan ini lebih kepada mengambang begitu, bahkan ranahnya salah. Ini maksudnya bagaimana? Iya, tadi kami, saya sama Bang Henry tadi juga mengikuti persidangan
secara cermat dari awal sampai dengan selesai. Jadi persidangan hari ini ada dua permohonan 01 dan permohonan 02. 01 itu maksudnya register perkara ya, bukan nama calonnya ya. 02 itu juga register perkara yang diajukan oleh pasangan calon nomor 3. Pada umumnya hampir sama ya, antara permohonan diajukan oleh kubu 01 perkara 1 dan perkara 02 itu hampir sama, mirip-mirip ya. Semua itu meminta yang pertama adanya pembatalan surat keputusan KPU 360 ya, dengan segala konsekuensinya, termasuk sepanjang menyangkut dengan penetapan hasil pemilihan presiden. Yang kedua, mendiskualifikasi pasangan calon 02. Pak Prabowo dan Gibran. Dan yang ketiga, memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di seluruh Indonesia, seluruh tempat di Indonesia, dan memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini. Nah, umumnya itu seperti itu ya. Jadi petitum yang diajukan oleh para pihak seperti itu adanya. Nah, konteks kami melihat memang demikian, bahwa kalau kita beracara di MK itu kan selama ini pedomannya juga ada gitu ya. Misalnya dengan Undang-Undang 23, 24, 2003 tentang MK itu dengan segala turunannya, segala aturan teknisnya, sampai dengan PMK 4 2023 yang sudah dirubah dengan PMK 2 2024. Nah, kalau dalam peraturan teknis itu kan memang ada panduannya gitu ya. Jadi ada panduan yang secara template itu sudah diatur, misalnya jawabannya apa, permohonannya apa, keterangan pihak terkaitnya apa, dan pemberi keterangannya seperti apa. Nah, memang kalau itu yang kita menggunakan sebagai alat ukur, memang itu permohonan yang tidak lazim gitu ya. Tetapi bahwa apakah itu sesuatu yang salah? Tidak juga. Karena dalam klausul yang lain dikatakan Mahkamah Konstitusi dapat memutus dengan amar di luar dari yang ditentukan. Nah, kalau amar di putusan MK itu yang pertama, misalnya Anda memperselisihkan hasil, Anda mendalilkan bahwa hasil ini salah, lalu Anda mengatakan atau sebagai pemohon mengatakan dalil yang benar seperti ini, perhitungan yang benar seperti inilah yang ditetapkan oleh MK. Tetapi di luar itu Mahkamah Konstitusi juga diberikan satu diskresi oleh hakim untuk bisa menentukan dan bisa memutuskan dengan amar yang lain tentunya. Nah, itu yang pertama, saya kira itu persoalan yang biasa saja, itu persoalan teknis dalam beracara di Mahkamah Konstitusi. Nah, isu yang paling besar adalah apa yang menjadi isu, apa yang menjadi legal isu daripada kedua permohonan ini. Seperti yang kita ketahui, sudah sama-sama diketahui juga bahwa ini telah disiarkan secara langsung. Permohonan itu kan semuanya berkaitan dengan kebijakan pemerintah atau kebijakan pemerintahan yang mempunyai impact terhadap salah satu pasangan calon. Jadi dalilnya itu kira-kira dengan kebijakan ini atau kebijakan pemerintah tertentu itu ada insentif elektoral yang didapatkan oleh salah satu pasangan calon. Yeah. Nah, disitu yang menjadi fokus kita nantinya dalam konteks bagaimana membuktikan semua itu. Bagi kami yang sudah setiap saat di MK juga, kemudian selalu menangani perkara sengketa Pilpres, ini tidak mudah bagi pekerjaan Bang Henry dan kawan-kawan tentunya. Tetapi bahwa seperti apa kita menghargai, itu adalah ikhtiar konstitusional tentunya ya, harus kita hargai. Para pihak mencari keadilan di sana gitu ya. Tetapi kami yakini bahwa memang ini persoalan yang sangat-sangat kompleks, sangat tidak gampang, tidak mudah, tidak sederhana untuk kira-kira bagaimana bisa membuktikan itu dengan justifikasi bahwa kebijakan pemerintahan itu punya dampak yang kira-kira secara elektoral yang bisa kita tarik ya, turunkan dalam bentuk alat bukti yang kira-kira nuansanya real evidence, tentunya seperti itu. Baik. Itu sangat tidak mudah. Baik, saya ke Pak Zaid ya. Apakah memang seperti yang dikatakan tadi Pak Fahri bahwa tidak mudah memang untuk membuktikan itu? Anda siap nggak tim Anda untuk membuktikannya? Ya, terima kasih. Insya Allah tim kami dari THN Amin sangat siap untuk membuktikan semua dalil-dalil kami. Memang ada beberapa data bansos yang kita ekspos besar, cukup panjang tadi kita mengekspor itu, tapi harus diingat, harus dibaca dalil dan permohonan kami itu secara utuh. Jangan dikotak-kotakan hanya mendengarkan bansos atau hanya mendengarkan abdesi. Dalil pertama yang kami sampaikan ya, itu adalah mengenai aspek legal formil. Ini bukan nomor-nomor legal formil, sudah ada putusannya DKPP. Sesuatu itu sah secara hukum apabila memenuhi dua unsur, ya kan? Sah secara material, sah secara formil.
secara material sudah ada putusan MK 90. Makanya kami tidak mendebatkan putusan MK dalam dalil kami. Silakan dibaca lagi permohonan kami baik-baik. Tapi kami mendalilkan dalam konteks putusan MK itulah bentuk intervensi ataupun cawe-cawe Presiden Jokowi dengan pamannya. Gitu. Mendiskualifikasi Tapi bukan formil, berarti masuk dalam dalil tersebut ya? Meminta bahkan betul. dalam permohonan. Betul, kita minta diskualifikasi dengan catatannya formil, ya sesuai putusan DKPP. Karena material sudah diputus di putusan MK 90 dan ada putusan selanjutnya 141. Tapi aspek formil ini kan jelas-jelas putusan DKPP menyatakan KPU itu telah melakukan pelanggaran kode etik karena tidak merubah dulu PKPU. Artinya apa? Dasar syarat formil yang digunakan untuk pencalonan pasangan 02, itu cacat secara hukum. Itu yang prioritas kami pertama. Makanya selain mendalilkan kami masalah diskualifikasi secara pasangan, karena kan pendaftaran capres-cawapres itu kan satu paket. Nah, yang bermasalah kita kasih dalam alternatif itu dalam petitum kita, atau ya kan cukup cawapresnya aja yang digantikan nanti di pemungutan suara ulang selanjutnya. Seperti itu. Baik, saya ke Mbak Bivitri. Apa yang Anda lihat di sini ketika sidang ini kemudian dinyatakan tadi sempat mungkin narasinya dan isinya hanya asumsi saja, lalu kemudian tadi bukti-bukti tampaknya nggak akan bisa dibuktikan karena ini memang hanya asumsi, mengingat harus mengkonversi tadi penggunaan bansos kemudian jadi suara elektoral seperti itu. Ya, yang publik perlu ketahui, proses tadi itu masih awal sekali. Jadi kalau misalnya ada tuduhan-tuduhan asumsi dan lain sebagainya, tentu saja itu cywar yang biasa dilakukan oleh para advokat. Tapi yang harus dipahami, tadi benar-benar cuma baca permohonan. Nanti pembuktian, kemudian nanti ada... Jadi prosesnya masih panjang sekali. Tanggal 1 itu baru mulai pembuktiannya. Nah, disitulah nanti yang mungkin dinamakan oleh sebagian orang asumsi, itu akan dibuktikan oleh masing-masing pemohon sesuai dengan permohonan yang sudah diberikan dan dibacakan pada hari ini. Nah, jadi tentu saja pada hari ini kita belum bisa melihat apakah misalnya permohonannya kuat atau tidak dan lain sebagainya, atau kasusnya kuat atau tidak dan lain sebagainya, karena pembuktian belum masuk. Bisa kita lihat tadi bahkan benar-benar pembacaan. Tidak ada proses yang lebih dari itu karena memang agenda hari ini menurut hukum acara Mahkamah Konstitusi memang seperti itu. Jadi saya kira tuduhan asumsi dan lain sebagainya tidak pada tempatnya di titik ini ya, karena nanti kita akan lihat dalam proses pembuktian, Mas David. Baik, saya kembali ke Pak Hendri ya. Pak Hendri, mungkin sebentar lagi Anda juga akan meninggalkan kita, tapi sebelumnya saya ingin tanya beberapa hal, Pak. Ini apakah Anda juga akan, karena begini dibilangnya bahwa wilayah untuk tahapan pemilu itu berbeda dengan hasil pemilu untuk sidangnya begitu. Nah, ini sudah ngomongnya soal hasil pemilu, sidangnya soal hasil pemilu, tapi yang dibahas semua soal tahapan pemilu. Apa tanggapan Anda mengenai sanggahan ini yang dianggapnya Anda salah alamat nih kalau mau majuin ke MK sini? Saya sebetulnya nggak mau menanggapi tanggapan-tanggapan yang orang baca juga belum gitu ya, mereka ngerti juga enggak. Saya anggap mungkin mereka nggak paham itu. Siapapun yang memberikan tanggapan itu, apakah Yusril atau siapa lagi lah, saya anggap mereka nggak paham ya. Orang yang memahami seperti Pak Fahri ya, tanggapan dia itu ya persis seperti itulah ya. Artinya apa? Mulai proses tahapan hingga menghasilkan perolehan suara seperti itu yang kami persoalkan. Seperti saya kemukakan di awal tadi, bahwa ini diawali dengan nepotisme, kemudian yang diikuti dengan campur tangan mengarahkan aparatur, kemudian dengan bansos dan sebagainya. Kami akan membuktikan hal-hal yang secara terstruktur, sistematis dan masif yang mengakibatkan perolehan suara seperti itu. Yang semestinya ya, kami secara tegas kami katakan bahwa semestinya
perolehan 02 itu nol gitu ya. Bahwa apa yang kami kemukakan ini salah, ya ditanggapi aja secara profesional dengan bahasa yang santun di dalam jawaban gitu. Jadi bukan perang di luar itu ya, bukan merendahkan dengan cara-cara seperti itu. Itu sebetulnya justru merendahkan dirinya sendiri itu ya. Ada beberapa advokat yang saya dengar, tapi saya nggak mau menanggapi hal-hal kayak gitu loh, nggak profesional lah seperti itu ya. Itu. Jadi biarkan proses ini berlanjut begitu ya, seperti yang disampaikan Mbak Bivitri tadi ya, bahwa dengan bukti-bukti yang ada. Tapi kalau dari 03 sendiri, bukti-buktinya sudah, menurut Anda sudah cukup kuatkah untuk kemudian bisa memenangkan atau mendapatkan putusan bahwa dikabulkan seluruhnya? Barang tentu kami sudah menyiapkan bukti-bukti yang cukup ya. Cuma masalahnya peraturan di MK hukum acaranya ini yang memberikan waktu yang sangat terbatas ya. Seperti misalnya waktu bagi pemohon untuk menyiapkan permohonan 3 hari setelah penetapan. Kemudian waktu bagi termohon dan pihak terkait juga sangat mepet. Kemudian saksi-saksi yang sedemikian banyak juga dibatasi ya. Memang idealnya ya ke depan mungkin pemerintah bersama DPR harus merubah ya hukum acara MK ini tidak dalam bentuk peraturan Mahkamah Konstitusi ya, tapi dalam satu undang-undang ya yang memberikan kesempatan yang masuk akal lah gitu ya. Menurut Anda ini terlalu pendek, apa memang didesain pendek begini atau seperti apa? Artinya ada yang merekayasa atau apa nih? Oh, tidak. Saya nggak berprasangka buruk seperti itu ya. Tapi ketentuan itu memang berlaku sejak dari 5 tahun ke 5 tahun berikutnya memang seperti itu ya. Nah, hal seperti ini menurut saya sebagai seorang praktisi juga ya, saya melihat ini merugikan semua pihak. Bukan hanya pihak pemohon, pihak termohon juga, pihak terkait juga gitu ya. Saksi sedemikian banyak akan kita ajukan dibatasi ya. Kemudian waktu juga, saya sadar ya bahwa karena keterbatasan waktu ya, tapi tidak juga harus seperti seketat yang sekarang ini gitu loh ya. Saksi kita dibatasi hanya sampai sekian gitu ya. Jadi itu tanggapan saya. Baik, Pak Hendri, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Sindo Prime. Anda boleh keluar dari Zoom. Terima kasih banyak Pak. Sekali lagi, salam sehat selalu. Sementara perbincangan kita masih akan lanjutkan bersama-sama. Ya, sekarang saya ke Pak Fahri. Apa tanggapan Anda Pak Fahri terkait apa yang tadi juga disampaikan oleh Pak Hendri, melihat bahwa tim kuasa hukum Anda tampaknya coba merendahkan yang lain gitu? Saya tidak tahu ya Pak Hendri ketemu dengan siapa gitu ya. Tapi saya sudah berkali-kali dengan Bang Hendri biasa aja seperti ini. Tidak seming apa segala macam, biasa aja. Tapi saya kira itu bukan konteksnya lah. Yang kedua begini, yang disampaikan Bang Hendri tadi itu kan saya kira kami juga sampai dengan saat ini, sampai dengan titik ini tentunya menghormati ya, menghargai setiap upaya-upaya yang dilakukan oleh pemohon gitu ya. Kita sadari itu bahwa memang yang namanya juga orang berusaha, berupaya untuk membuktikan atau mencari kebenaran material dan seterusnya itu tempatnya. Daripada persoalan Pilpres ini kita debat di jalanan, mendingan kita debatnya di ruang-ruang Mahkamah Konstitusi. Itu jauh lebih bermartabat tentunya. Nah, sekarang kita diperhadapkan dengan tahapan. Saya setuju yang disampaikan Pak Bibi tadi ya. Ini menjadi titik awal sebenarnya. Titik awal yang memang membutuhkan serangkaian proses yang cukup panjang dan mendalam. Setiap tahapan itu dan setiap alat bukti akan diuji satu-satu dan seterusnya. Apakah alat bukti yang diajukan oleh para pihak itu mempunyai tingkat keterbuktiannya, mempunyai nilai alat bukti dan seterusnya. Nanti kita akan uji satu-satu. Baik. Karena tahapan ini masih sangat panjang ya. Hari ini, besok kita diagendakan jam 1 siang itu untuk menjawab. Malam ini sebenarnya kami sangat sibuk sekali untuk merampungkan ya, finalisasi jawaban dan keterangan dari pihak terkait untuk malam ini. Karena malam ini juga kami harus sudah disubmit ya. Dan besok itu sudah harus kita sampaikan secara tertulis di hadapan persidangan Mahkamah Konstitusi. Jadi persoalan aspek waktu itu saya mau katakan titik tekannya begini. Memang desainnya kita kayak begini. Kadang-kadang itu orang berpikir
mungkin ini sesuatu yang tidak ideal. Tapi kalau kami merasa bahwa memang ini bangunan sistem yang memang diciptakan seperti ini. Mahkamah cuma dikasih kuota waktu 14 hari. Karena kenapa? Memang sama sekali tidak dimaksudkan untuk menyelesaikan seluruh sengkarut masalah. Dia itu dikasih di urusan yang ujung, kira-kira seperti itu. Bahwa persoalan hari ini misalnya adanya aspirasi dorongan agar MK itu lebih substantif dalam melihat dan menilai persoalan yang berkaitan dengan tahapan dan seterusnya, barangkali mungkin kita pikirkan ke depan ini, apakah nanti undang-undangnya mau dirubahkah, ataukah frasa yang berkaitan dengan eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa pemilu itu diperjelas lagi, diperdalam lagi, diperluas lagi seperti apa? Nah, kira-kira seperti itu. Bahwa hari ini misalnya keberadaan eksistensi kelembagaannya ini seperti ini dengan atribusi kewenangan yang sangat terbatas sepanjang menyangkut dengan hasil seperti ini adalah produk yang memang tidak bisa kita hindari secara legalistik. Demikian, begitu. Baik, saya coba ke Pak Zaid dulu ya. Pak Zaid, ini kan permohonan tadi tim hukum Amin ini sempat memberikan data dugaan kecurangan ya. Saya lihat tuh ada dikasih grafisnya. Bagaimana Anda dapat memverifikasi menjadikan itu data yang legit ya dari yang angka-angka khususnya di wilayah-wilayah yang dulu kalah tapi sekarang tuh naik signifikan begitu? Ya, tentu data-data tersebut tidak kami sajikan tanpa analisis atau tanpa proses verifikasi yang mendalam dan mendetail ya. Tapi tentunya semua akan kita eksplor kepada masyarakat itu secara luas nanti di ruang persidangan pada saat pembuktian, mekanisme pembuktian nanti di hari Senin ya kalau nggak salah mulainya. Jadi apa yang udah kita sampaikan tadi, baik data grafik-grafik tadi, kenaikan apa segala, nanti semua ada penjelasannya dan ada bukti-buktinya. Karena memang data-data itu sendiri semua kita dapat dari data-data survei yang menurut kami adalah kredibel gitu loh. Sama seperti kita survei independen gitu ya. Kenapa ketika independen? Karena itu dari Litbang Kompas, dari LSI. Saya rasa semua lembaga-lembaga kredibel itu nggak mungkin kan main-main dalam menyajikan data. Baik, saya langsung ke proses lagi sekarang ke Mbak Bivitri. Kalau tadi Anda katakan bahwa ini masih awal dan prosesnya juga akan masih lama begitu. Dan ini kira-kira akan makan waktu berapa lama Mbak Bivitri? Dalam secara teknis dulu ya untuk agendanya nih. Ya, jadi kalau kita lihat peraturan Mahkamah Konstitusi yang tadi ya sudah dijelaskan nomor 4 tahun 2023 itu yang terakhir. Memang besok itu adalah tanggapan dari pihak terkait ya. Makanya Bang Fahri dan kawan-kawan pasti sibuk sekali. Setelah itu kan libur Senin libur Paskah dan lain sebagainya. Baru mulai pembuktian itu tanggal 1. Jadi 14 hari kerja. Sehingga memang tidak ideal untuk saat ini karena kita banyak sekali libur, kemudian nanti ada lebaran begitu ya. Jadi tapi yang perlu diketahui oleh publik adalah itu semua dalil satu demi satu. Jadi kita memang harus nonton utuh, harus melihat dan menganalisis secara utuh untuk bisa menyimpulkan di ujungnya nanti kira-kira seperti apa. Karena pembuktian itu satu demi satu akan dibuktikan. Jadi tanggal terakhir itu prosesnya 18 April. Saya mengacu pada yang ditaruh di website-nya Mahkamah Konstitusi. Dan nanti pengucapan putusannya 22 April. Jadi 14 hari kerjanya seperti itu gambarannya, Mas David. Baik, jika saja ini kemudian dikabulkan, ya ini jika dikabulkan, baik itu seluruhnya ataupun sebagian, atau bahkan yang mungkin lebih spesifik ternyata pemilu ulang, begitu. Menurut Anda, apakah hal itu memungkinkan mengingat waktu yang kemudian dekat sekali dengan masa jabatan presiden berakhir, lalu kemudian harus ada presiden terpilih dan calon wakil presiden terpilih, bukan calon, tapi wakil presiden terpilih untuk kemudian dilantik? Kalau memungkinkan atau tidak, itu sepenuhnya nanti kita serahkan pada penyelenggara pemilu, yaitu KPU. Tapi memang nanti hakim tidak seharusnya menghitung faktor non-hukum seperti itu. Jadi kita sama-sama dorong dari sekarang, hakim jangan menimbang itu. Apakah nanti akan bikin kacau, apakah nanti ada gejolak politik, sanggup atau tidaknya KPU, tidak bisa diasumsikan. Tapi KPU bertugas secara konstitusional memang melaksanakan kalau memang putusan MK seperti apapun, mereka harus melaksanakan. Nah, tapi jangan lupa sebenarnya waktunya cukup panjang, 6 bulan.
memang ada pilkada juga. Tapi itu tadi ya, kalau saya patokannya adalah tidak mau mencampur adukan antara soal-soal yang sifatnya hukum konstitusional dengan praktek yang memang mungkin saja KPU tidak sanggup, tapi kan pertanyaannya bukan mereka tidak sanggup atau tidak, mereka harus sanggup, dan apa yang kira-kira bisa membuat mereka tidak profesional, karena memang nyatanya kan sudah berkali-kali ya, terakhir KPU juga sudah diberi putusan lagi oleh Bawaslu baru 2 hari yang lalu, bersalah lagi, jadi mungkin perlu dikasih ini tuh rekor KPU dengan banyak sekali putusan bersalah baik oleh DKPP maupun Bawaslu. Nah, pertanyaannya memang di KPU yang sekarang bukannya sanggup tidak sanggup, tapi harus sanggup dan harus mencari jalan keluar bila memang MK memutuskan demikian. Kita ikuti saja nanti prosesnya, Mas Dan. Baik, kalau kemudian jika memang itu pemilu itu harus ulang, artinya kan memang ada proses lagi. Memang kita ikuti saja. Tetapi kemudian apakah ini akan menyentuh hingga nanti yang dikhawatirkan bisa terjadi gitu, misalnya seperti kekosongan kekuasaan atau seperti tidak ada yang kemudian dilantik, padahal harusnya pada waktu tersebut harus ada yang dilantik begitu. 20 Oktober tetap harus supaya tidak ada kekosongan kekuasaan. Tapi kan yang saya maksudkan adalah sebenarnya waktu 6 bulan, kita kemarin tuh cuma 75 hari ya masa kampanye itu. Jadi artinya waktu 6 bulan itu bukannya 6 hari ini yang kita bicarakan, 6 bulan. Itu sebenarnya sangat mungkin, tinggal nanti tergantung bagaimana KPU secara profesional mengelola hasil putusan ini. Tapi kita jangan di awal begini sudah seakan-akan menutup peluang, ini nggak mungkin nih secara realistis, itu saya kira juga tidak adil. Kita harus fokus pada argumen konstitusional yang nanti akan dibuktikan. Baik, saya ke Pak Fahri, kalau jika saja memang ini kemudian dengan tadi begitu banyak persiapan yang dilakukan oleh 01 dan juga 03, lalu dengan bukti-bukti yang menurut mereka juga cukup kuat, dan kemudian ini dikabulkan, apakah tim dari Prabowo Gibran akan menerima hasil tersebut atau putusan tersebut? Ya, sistem kita seperti itu. Putusan Mahkamah Konstitusi ini kan tingkat pertama dan terakhir. Jadi nggak ada upaya hukum lain. Makanya pertarungannya itu adalah pertarungan yang memang betul-betul berangkat dari satu kesungguhan, satu keseriusan, ya, dan tentunya dengan tanggung jawab hukum yang sama. Jadi kita beracara di MK juga inilah orang-orang yang punya tanggung jawab hukum yang sama. Tanggung jawab hukum itu bukan saja hakim, tetapi juga semua pihak, termasuk kami, advokat, lawyer, atau mungkin prinsipal dalam soal ini. Kita punya tanggung jawab dan moral hukum yang sama untuk bagaimana sistem ini juga kita jaga, ya, dan komitmen kita dalam bernegara juga itu penting. Saya setuju yang disampaikan tadi, aspek waktu itu kadang-kadang itu menjadi sesuatu yang riskan loh. Jadi kita tidak bisa mengandaikan bahwa misalnya hari ini kita tidak bisa mendebatkan tentang apakah nanti KPU itu sebagai lembaga yang kapabel untuk menyelenggarakan perintah putusan Mahkamah Konstitusi atau tidak. Tetapi saya mau katakan bahwa sebenarnya skenario ataupun pengaturan, pola pengaturan sirkulasi kepemimpinan atau siklus penggantian kepemimpinan nasional dan seterusnya itu telah dihitung sesungguhnya. Nanti berpuncaknya di mana, berprosesnya di mana, dan seterusnya dan seterusnya. Kita tidak bisa abai dengan kaidah itu karena itu sangat mempunyai implikasi langsung terhadap agenda ketatanegaraan dan agenda-agenda konstitusional, termasuk yang dikatakan tadi menyangkut dengan pergantian kepemimpinan. Jadi tentunya itu juga punya irisan dengan nantinya hakim dalam memutus juga itu. Hakim harus memandang semua hal, semua aspek. Bukan saja aspek yuris saja, tetapi aspek non yuris juga itu hakim harus memandang. Makanya dalam undang-undang kekuasaan kehakiman itu kan hakim itu bukan saja melihat undang-undang pasal klausul tertentu ataupun kaidah, norma dan seterusnya, tetapi hakim juga harus mampu menangkap fenomena ataupun mampu menangkap itu spirit kehidupan sosialnya, harus menangkap juga spirit dan agenda-agenda kenegaraan dan seterusnya. Itu semua harus diekstraksi sedemikian rupa menjadi satu pemahaman hakim dalam rangka untuk memutus. Jadi kalau hakim itu memutus perkara tapi manfaatnya nggak ada untuk kehidupan sosial dan negara, untuk apa? Soalnya dalam permohonannya kan dimintanya juga adalah untuk kemudian mendiskualifikasi Gibran, bahkan tidak mengikutsertakan Pak Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Artinya cuma tinggal dua.
Ya itu kan petitum dari masing-masing pihak ya. Ya, Itu ya. kayak kami pikir itu hal yang biasa saja. Ya, ya. Ya ini kan punya hak juga untuk meminta apa saja gitu ya. Mau meminta untuk mendiskualifikasi seseorang ataukah satu adresat hukum tertentu itu boleh-boleh saja. Sepanjang yang saya katakan sejak awal bahwa apakah memang mereka itu inline dengan alat bukti ataukah tidak. Baik. Jadi memang permintaan ini kan jangan utopis gitu ya. Kita dalam merumuskan petitum atau permintaan daripada pemohon itu juga tidak boleh utopis, tetapi harus berangkat dari frame-frame hukum yang pasti dan jelas. Baik, jadi satu hal yang saya katakan bahwa memang Ya. persoalan meminta untuk diskualifikasi ini kan sesuatu yang tidak ada dalam terminologi hukum konstitusi kita, ya tidak mengenal itu sebenarnya. Tetapi bahwa kalau mereka mau meminta itu bukan sesuatu yang dilarang juga, silahkan saja untuk hakim menilai kira-kira seperti itu. baik, apa tanggapan Anda Pak Zaid? Ya, saya sepakat sama yang disampaikan Pak Fahri tadi itu ya, bahwasanya kita semua punya hak konstitusional yang sama. Artinya ketika kita menyampaikan apa yang menjadi dalil-dalil kita dan kita kuat dan inline dalam bukti-bukti kita itu ya kan, relevan dan admissible bisa serta bisa meyakinkan hakim, saya rasa nggak ada suatu hal yang menghalangi bagi hakim jika meyakini dalil-dalil tersebut dan bukti-bukti yang kita sampaikan untuk mengabulkan permohonan kami. Karena apa yang kami mintakan itu secara hukum sangat logis. Sangat Tapi logis. tidak Kenapa? umum ya, tidak Cacat formil itu. tidak umum dalam termin hukum begitu. Menurut Pak Iya. Fahri. Iya, tadi kan gini, putus hakim itu kan bukan corong undang-undang, ya kan? Hakim itu memang bukan corong undang-undang. Dia adalah lembaga peradilan terakhir di mana kita, di khususnya Mahkamah Konstitusi ya, karena putusannya final and binding, karena kita dalam dalil kita, jika tadi diikuti secara seksama, kita tidak mendalilkan TSM sama sekali, tapi kita mendalilkan adanya kejahatan konstitusi. Itu yang kita dalilkan, makanya dalam pembuktian yang kita siapkan besok ya kan terkait kejahatan konstitusi ini sebagaimana yang sudah kita dalilkan itu dimulai dari cacat formil yang tetap diterima dan akhirnya diputuskan oleh DKPP bahwasannya penerimaan tersebut telah melanggar kode etik. Baik. Nah, dari situ kami sangat meyakini bahwa apa yang kami sampaikan atau apa yang kami dalilkan ditambah besok apa yang akan kami buktikan, kami sangat yakin bahwa secara hukum sangat reasonable apa yang kami mohonkan kepada Mahkamah Konstitusi. Baik. Mungkin saya terakhir ke Mbak Bivitri ya, sebagai closing juga Mbak Bivitri. Bagaimana kemudian nanti MK bisa melihat mengenai data-data yang kemudian dikumpulkan yang dikatakan bahwa ada orang-orang yang kemudian memilih, masyarakat yang memilih memang karena tadi berdasarkan karena bantuan sosial yang kemudian diberikan pada injury time begitu ya, artinya udah dekat-dekat terus kemudian di double up atau mungkin ditambah angkanya. Ini dengan catatan bahwa kemudian ada lanina, kemudian ada gagal panen seperti itu yang kemudian itu menjadi alasan dari pemerintah. Ya, yang pasti kalau di pengadilan itu siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Jadi di titik ini ya kita harus menunggu saja bagaimana timnya paslon 01 maupun paslon 03 itu bisa membuktikan semua dalil termasuk soal bansos. Nah, tapi yang ingin saya tekankan sebagai penutup juga adalah kita harus ingat hakim itu tadi kan diistilahkan oleh Mas Zaid bukan corong undang-undang, tapi bahkan hakim itu sebenarnya bisa dan didorong untuk melakukan penemuan hukum, respinding ya. Jadi artinya bahkan di MK itu kan dia menafsirkan konstitusi itu satu, sehingga dia juga punya yang namanya landmark decisions, putusan-putusan yang memang sebelumnya tidak ada, tapi terminologi hukumnya kemudian dibentuk oleh MK. Misalnya saja conditionally unconstitutional yang berapa kali kita hadapi gitu ya, kita dapatkan sebagai putusan, termasuk putusan 90 begitu ya, bahwa ada parameternya untuk mana yang sebenarnya open legal policy. Nah, itu kan penemuan-penemuan hukum yang dikembangkan oleh MK sendiri. Nah, jadi di titik ini saya kira kita jangan dikerangkeng dulu dengan biasanya nggak gini, biasanya nggak gitu. Tapi kita lihat prosesnya dan kita lihat seprogresif apa. Kalau saya pihak yang mau mendorong hakim untuk betul-betul progresif, karena di titik inilah menurut saya
MK bisa bounce back, bisa mengembalikan legitimasinya yang turun sekali gara-gara putusan 90. Sehingga terobosan-terobosan semacam itu harus kita tunggu dan kita dorong sama-sama. Oke, baik. Dan sedikit lagi Mbak Bivitri. Jadi pertanyaan yang bahwa kemudian bahwa gugatan Pilpres yang sebelum-sebelumnya 2014, 2019 yang selalu pasti ditolak seperti itu bisa saja memungkinkan untuk terjadi perubahan pada saat ini gitu ya. Iya, karena argumennya juga berbeda. Jadi 2019, 2014 itu banyak sekali fokus pada hasil. Nah, yang sekarang kan bangunan, saya sudah baca dua-duanya ya. Bangunan yang dibangun justru mulai dari putusan 90 untuk menunjukkan TSM yang luar biasa. Jadi biasanya putusan akan mengikuti juga konstruksi hukum yang diajukan oleh pemohon seperti apa. Baik. Baik, kalau gitu Mbak Bivitri terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami. Pak Fahri terima kasih dan Pak Zaid juga terima kasih sudah berbagi bersama kami. Dan semoga kita lihat saja dalam ke depan ini semua boleh berjalan dengan baik. Dan siapapun nanti yang kemudian dinyatakan menang atau kemudian diputus diterima ataupun kemudian ditolak, ya kita terima hasilnya. Yang penting bagaimanapun juga Oktober nanti harus ada presiden yang baru begitu ya, supaya negara kita boleh tetap berjalan dengan baik. Karena itu yang diharapkan semua masyarakat. Terima kasih, selamat malam dan salam sehat selalu. Terima kasih.